Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Khairul Anam MPMT selaku Kaprodi D3 Teknologi Hasil Pertanian Madiun. Yang terhormat Dr. Agriculture Insinyur Muhammad Cahyadi SPT MBiotek IPM selaku narasumber workshop program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan tenaga kependidikan program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Madiun serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara workshop program kreativitas mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam, marilah kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Dalam rangka memotivasi dan mengembangkan potensi serta kreativitas dan inovasi mahasiswa di bidang program kreativitas mahasiswa, maka program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian menyelenggarakan kegiatan workshop dengan tema strategi penulisan proposal program kreativitas mahasiswa lolos didanai Timnas 2022. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Program Studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Madiun. Yang ketiga, sesi dokumentasi. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber kita. Yang kelima, pemberian sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Program Studi D3 Teknologi Hasil Pertanian Madiun, yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Anam. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Jadi, tes suara bisa terdengar ya, Mbak? Ya? Sampun, Bapak. Ya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Cahyadi, Magister Bioteknologi, yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, keluarga besar UNS, walaupun adik-adik juga masih semester 1 dan juga semester 2 dan semester 4 ini Pak Cahyadi. Ini di THP Madiun ini baru 2 angkatan, jadi mahasiswa angkatan 2021 dan 2020. Adik-adik semuanya yang berbahagia dan juga Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan juga. Tak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya. Sehingga meskipun hari ini hari libur, di hari yang berkah ini dalam rangka Isra Mi'raj ya hari ini kita diberi nikmat sehat dan alhamdulillah bisa menambah amal kebaikan kita. Jadi libur bukan berarti tanpa aktivitas, tapi justru aktivitas kita tambah semakin baik dan semakin berprestasi sebagai mahasiswa UNS, Sivitas Akademika UNS yang alhamdulillah kita bersyukur yang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan ke adik-adik bahwa capaian UNS alhamdulillah semakin hari semakin banyak di tingkat dunia, maka peran serta adik-adik itu juga sangat penting, tidak hanya pimpinan, Bapak Ibu dosen, staf kependidikan dan juga hal yang lain, tapi peran adik-adik itu sangat penting sekali gitu. Baik itu nanti adik selama ini jadi mahasiswa, prestasi-prestasi di PKM, minat, bakat, olahraga, dan sebagainya, termasuk nanti setelah adik-adik itu lulus, itu tetap itu akan membawa dampak, membawa pengaruh terhadap bagaimana kemajuan UNS ke depan. Sehingga kita semuanya berusaha, kalau adik-adik kemarin sudah menikmati capaian itu berdasarkan kakak ke kelas saudara, nah sekarang saatnya kita semuanya, termasuk adik-adik, melanjutkan
prestasi yang sudah dirintis oleh bapak-bapak pimpinan yang dulu, bapak ibu dosen yang dulu, kakak-kakak yang dulu. Nah, sekarang kita menambah dan meningkatkan prestasi itu menjadi prestasi yang lebih baik. Maka kali ini kami semuanya berusaha seoptimal mungkin untuk bisa berkarya lebih baik dan lebih banyak dengan harapan bisa menambah amal kita secara pribadi dan juga prestasi UNS secara keseluruhan. Hingga kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan yang sangat padat pada pagi hari ini, Pak Dr. Cahyadi masih sempat meluangkan untuk bisa berbagi, sharing bagaimana membuat proposal yang baik, yang didanai, dan lolos PIMNAS. Pak Cahyadi sudah banyak pengalaman membimbing adik-adik bimbingannya itu lolos PIMNAS. Maka manfaatkan waktu yang sangat singkat itu untuk bisa menambah keberkahan yang banyak dan juga prestasi. Nah, silakan nanti adik gali, nanti adik tanyakan hal-hal yang belum jelas, mulai dari secara teknis maupun juga filosofis yang lainnya. Silakan adik bisa optimalkan waktu yang sebentar ini, dan kemudian bisa ditindaklanjuti. Dan pada kesempatan ini, kami juga ucapkan selamat datang dari adik-adik program studi teknologi informasi dan juga akuntansi. Kami memang sengaja mengundang adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu Kaprodi TI dan akuntansi dengan harapan kita bisa berkolaborasi antar prodi sehingga proposal yang dihasilkan akan semakin baik, semakin banyak, dan juga bisa semakin mempunyai kualitas yang baik. Jadi perlu kami sampaikan Pak Cahyadi, di BSDKUU Madiun ini ada 3 program studi, yaitu THP, kemudian akuntansi, dan teknologi informasi. Dan kami berharap ketiga ini bisa berkolaborasi, karena memang dengan kolaborasi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga bisa lolos PIMNAS. Itu harapan kita semuanya. Dan tentu bahkan nanti mungkin adik-adik bisa menggali penghargaan yang kalau nanti bisa lolos PIMNAS, tidak hanya terdanai tapi lolos PIMNAS, itu nanti juga penghargaan sangat banyak sekali dan terus mengalir, termasuk peluang-peluang itu akan terbuka lebar. Selain pengalaman-pengalaman selama PIMNAS, penghargaan, kemudian juga nanti bisa ketemu dengan bapak-bapak yang punya visioner ke depan. Nah, itu tentu ini akan menjadi pintu langkah demi langkah kita untuk bisa mengarungi kehidupan secara pribadi maupun dalam rangka berbangsa dan bernegara. Itu harapan kami, sehingga kita mohon pada Allah SWT di pagi yang berkah ini kita belajar bersama-sama untuk bisa berkarya lebih baik dan lebih banyak. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Pada Pak Cahyadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu dan sharingnya. Kemudian juga mohon maaf nanti kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan ataupun mohon bimbingan terhadap adik-adik ini, karena memang adik-adik baru semester 2 dan 4, mungkin pengalamannya belum banyak, tapi kami yakin adik-adik akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat karya proposal yang baik. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengambilan dokumentasi yang akan saya pandu secara langsung. Kepada peserta workshop yang belum menyalakan kameranya, silakan kameranya diaktifkan. Ya, hitungan 3 kali akan diambil gambarnya. Kepada operator yang bertugas untuk mengambil gambar, sudah siap? Sudah ya? Hitungan 3 kali ya. Slide pertama. 1. Yang belum silakan diaktifkan ya kameranya ya. Ini masih ada yang belum aktif kameranya. Ayo, mumpung ketemu Pak Cahyadi nih, sekalian tatap muka secara langsung meskipun secara virtual. Ayo, kameranya diaktifkan. 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. 1. Oh, ini masih belum ada yang aktif nih kameranya yang di slide kedua ini.
Ayo diaktifkan kameranya. Ya jarang-jarang loh ketemu narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini loh. Dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ayo diaktifkan ya kameranya ya. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Terakhir ya ini slide-nya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah ya operator ya. Oke, kita lanjut acara berikutnya, yaitu memasuki acara inti, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Muhammad Cahyadi. Ya, yang akan dipandu secara langsung oleh moderator rekan saya sendiri, Ibu Rizka Mulyani. Kepada Bu Rizka Mulyani kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Yeni Febriana selaku MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan sesi pemaparan workshop PKM pada pagi hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Agriculture Insinyur Muhammad Cahyadi, SPT MBiotek IPM, dosen Prodi Peternakan Fakultas Pertanian, Universitas 11 Maret selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak. Bagaimana Selamat kabarnya pagi, pagi Mbak hari ini, Rizka. Pak? Ya, alhamdulillah Pagi. baik kan. Oh, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Khairul Anam, MPMT, selaku Kepala Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU Madiun, Universitas 11 Maret. Yang saya hormati rekan-rekan tenaga pengajar dan tenaga pendidik D3 THP PSDKU Madiun UNS, dan tak lupa yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswa D3 PSDKU Madiun. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Rizka Mulyani, akan bertugas sebagai moderator pada acara workshop dan akan memandu jalannya sesi pemaparan materi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada ruang Zoom pagi hari ini, walaupun di hari libur, begitu ya. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk menampilkan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada operator, saya minta bantuan untuk menampilkan CV beliau. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Dr. Agriculture Insinyur Muhammad Cahyadi, SPT MBiotek IPM. Beliau lahir di Lahat 24 Maret 1986. Bidang keahlian beliau adalah bioteknologi peternakan, molecular genetics, genetika hewan, dan meat authentication. Beliau saat ini bertugas sebagai dosen di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Next. Beliau menamatkan studi S1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 di bidang studi peternakan. Kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada mulai tahun 2007 sampai dengan 2009 dengan bidang studi bioteknologi. Kemudian beliau melanjutkan studi doktoral di Chungnam National University di Daejeon, Korea Selatan pada tahun 2012 sampai 2015 dengan bidang studi Animal Breeding and Reproduction. Sebagai dosen, beliau juga sangat aktif dalam menulis publikasi. Berikut ini merupakan beberapa publikasi beliau yang bisa terlihat di layar teman-teman sekalian. Salah satunya adalah Detection of Port Contamination in Fresh and Cooked Beef Using Genetic Marker Mitochondrial DNA Cytochrome B by Duplex PCR yang diterbitkan di Journal of Indonesian Tropical Animal Agriculture pada tahun 2016. Tak hanya itu, Pak Cahyadi ini juga sudah sangat tinggi jam terbangnya dalam membimbing mahasiswa pada program kreativitas mahasiswa. Beberapa di antaranya yaitu beliau pernah menjadi pembimbing tim program PKM Kewirausahaan Universitas 11 Maret yang judulnya adalah Bu Catur atau Bumbu Masak Tinggi Kalsium dari Cangkang Telur. Program ini lolos didanai Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Selanjutnya, beliau juga menjadi pendamping pada tim program PKM PE Universitas 11 Maret
dengan judul Obat Anti Hipertensi dalam bentuk jeli yang lolos didanai PIMNAS tahun 2020. Beliau juga menjadi pendamping pada tim program kreativitas PKM Riset Eksakta Universitas 11 Maret Surakarta yang meneliti tentang varian susu sapi perah yang ramah terhadap saluran pencernaan baru-baru ini pada tahun 2021. Dan masih banyak lagi yang beliau bimbing. Nah, tak perlu berlama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Cahyadi untuk mempersiapkan pemaparan materi. Pemaparan materi nantinya akan berlangsung selama 1,5 jam. Perlu saya ingatkan, selama presentasi berlangsung, mahasiswa dapat secara aktif bertanya, nanti akan kita tampung di akhir, jadi silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand dan juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, _prodi, _pertanyaan. Oke, kepada Bapak Cahyadi, apakah sudah siap, Pak? Ya, insya Allah, Mbak Rizka. Oke, alhamdulillah. Siap, Pak. Kepada Bapak Dr. Agriculture Insinyur Muhammad Cahyadi, SPT MBiotek IPM, waktu dan layar saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Rizka Mulyani atas kesempatannya, dan tadi luar biasa hasil kepo-keponya gitu ya, karena saya nggak memberikan CV dan ternyata lengkap sekali gitu ya. Terima kasih sudah memperkenalkan saya selengkap itu. Saya mohon izin share screen biar langsung saja ya. Tapi ini masih materi tahun lalu gitu, karena tahun 2022 belum keluar untuk panduan dan segala macamnya. Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Kepala Program Studi D3 THP PSDKU Madiun, Dr. Anam. Kemudian barangkali ada Bapak Ibu pimpinan dari prodi lain juga yang saya hormati. Kemudian kolega saya baik itu dari UNS Kentingan maupun di UNS di Madiun yang saya hormati juga. Kemudian adik-adik sekalian yang saya banggakan. Ya. Senang rasanya pada pagi hari ini saya bisa berbagi kepada adik-adik sekalian maupun Bapak Ibu tenaga pendidik di PSDKU Madiun di tengah situasi yang tidak begitu kondusif begitu ya di di Indonesia, karena masih banyak sekali kasus positif COVID, dan termasuk saya ini sebenarnya sedang isoman, makanya suaranya masih serak gitu ya, jadi masih belum sempurna kesehatannya. Tadi mau pengen digantiin Bapak Ibu yang lain, tapi rasanya kok nggak enak sama Pak Anam gitu ya. Udah janji dari 3 hari lalu gitu ya. Jadi Pak Anam kontak saya itu saya sedang lagi puncak-puncak nggak enaknya gitu ya. Alhamdulillah hari ini sudah enakan. Nah kemudian satu hal yang sebelum saya bagi gitu ininya, ketika kita pembelajaran ataupun sharing secara daring ini sebetulnya kita diberikan banyak kemudahan gitu ya. Akan tetapi kemudahan tersebut harus kita sikapi secara dewasa, karena apabila tidak kita sikapi dengan dewasa maka kita tidak akan dapat apa-apa. Oleh karena itu adik-adik gitu ya yang di PSDKU Madiun, mohon nanti karena 1,5 jam secara daring itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Fokus mesti terbagi, bisa jadi disambi ngapa-ngapain, tetapi percayalah kalau disambi-sambi maka tidak akan dapat apa-apa. Oleh karena itu menjaga fokus, kemudian itu penting sekali ketika kita melakukan pertemuan secara daring. Saya awali presentasi saya hari ini dengan satu quotes gitu ya. Jadi sharing knowledge is a way to get something without losing. Sesungguhnya kita berbagi ilmu pengetahuan itu merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa memberikan sesuatu tanpa rugi sedikit pun. Ketika kita misalkan memberikan barang, maka itu akan berkurang gitu. Apabila memberikan makanan, maka ada
kelihatan berkurangnya. Tetapi kalau kita memberikan ilmu pengetahuan, insya Allah tidak kelihatan kurangnya, bahkan dia akan menjadi lebih bagus, lebih berkembang, dan semakin banyak digunakan oleh orang lain. Dan seperti apa namanya? Ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, nanti misal ternyata di dalam presentasi ini bermanfaat, bisa dibagikan ke yang lain, dan insya Allah itu akan menjadikan amal baik buat saya dan buat yang menyebarkan. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Mbak Rizka atau Bu Rizka gitu ya. Jadi saya itu apa namanya masuk UNS tahun 2009. Kemudian di program studi peternakan Fakultas Pertanian. Kemudian ini beberapa tadi sama sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Rizka tadi. Nah, untuk tahu detail tentang saya bisa bertegur sapa atau lihat beberapa medsos yang saya berikan di bawah ini. Ada Facebook, kemudian Instagram, dan ada YouTube channel. Tapi yang paling banyak saya gunakan itu adalah Instagramnya. Anak angkatan 2020 dan 2021 gitu ya. Jadi perlu saya berikan sedikit apa itu tentang PKM dan mengapa mahasiswa harus ikut PKM. Jadi kegiatan mahasiswa itu ada berbagai macam. Ada yang senang di akademis, kemudian ada yang senang di minat dan bakat, olahraga, seni, kemudian ada juga yang pengen memiliki advokasi gitu, artinya peduli dengan sosial gitu ya, peduli dengan lingkungan sosial. Jadi kemudian yang lainnya juga ada bentuk-bentuk kegiatan yang barangkali belum dikategorikan menjadi 3 sebelumnya. Nah, untuk kegiatan akademis sendiri itu kita bisa breakdown lagi menjadi perkuliahan, kemudian penelitian, dan penalaran. Nah, di mana letak PKM? PKM itu ada letaknya di penelitian maupun penalaran. Nah, sebagai mahasiswa, mahasiswa itu apa namanya merupakan agent of change gitu ya. Jadi apa sih agent of change? Actively generating exceptional new thinking. Jadi di tangan mahasiswa itulah suatu perubahan itu bisa dilakukan. Kalau di tangan saya, Pak Anam barangkali sudah senior gitu ya, energinya tidak sebanyak yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu, energi yang banyak yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut itu harus tersalurkan secara positif. Dengan cara salah satunya adalah join di program kreativitas mahasiswa ini. Nah, di mana di dalam PKM ini kita dibutuhkan atau melakukan proses kreativitas gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang kreatif, kita perlu melakukan sesuatu gitu ya, perlu melakukan banyak hal, bisa melalui riset, kemudian bisa melalui desain, kemudian brainstorming, berpikir, membuat ide, dan seterusnya. Dan seterusnya itu harus ditulis, tidak cukup hanya dipikirkan. Dan di PKM itu tidak bisa bekerja sendiri, tentu di dalam sebuah tim gitu. Nah, di mana adik-adik harus percaya bahwa ide itu akan semakin berkembang, semakin baik apabila dibicarakan oleh beberapa atau banyak orang, banyak personil, sehingga dia bisa menjadi lebih komprehensif. Nah, caranya bagaimana? Jadi PKM itu tidak melulu yang harus apa namanya, kalau kata anak-anak sekarang harus jungkir balik, wow, dan seterusnya gitu ya. Tidak, tetapi banyak hal yang biasa saja, tetapi azas manfaatnya besar. Nah, oleh karena itu gitu ya, tidak perlu memikirkan ide yang out of the box sekali gitu. Out of the box boleh, tetapi kalau tidak dapat yang out of the box ya yang biasa-biasa saja, yang mainstream gitu ya. Nah, apabila kita tidak pernah memulai, maka tidak akan pernah diperoleh ide itu. Nah, misi PKM sendiri ada beberapa. Jadi kalau mahasiswa itu prinsipnya atau banyak sekarang karakteristik mahasiswa yang acuh tak acuh barangkali, kemudian individualistik, kemudian berbahasa visual. Nah, dengan mengikuti program PKM atau pelaksanaan PKM, maka mahasiswa diminta atau dituntut untuk taat aturan.
karena di PKM itu aturan sangat ketat, tidak sesuai dengan panduan maka tidak akan pernah didanai. Kemudian yang kedua adalah kooperatif. Jadi di sana ada unsur kerjasamanya dan tentu kreatif masih berbahasa visual atau berbahasa teks gitu ya. Nah, sedangkan ini kita bisa sampai di dana itu kurang lebih ini gitu ya misinya. Nah, apabila sudah sampai ke tahap PIMNAS, maka selain taat aturan dan kooperatif, di sana mahasiswa dituntut untuk inovatif dan berbahasa nalar. Nah, karena kalau di PIMNAS itu ibaratnya sudah bintangnya semua gitu ya, yang secara ide semua sudah baik, tinggal yang menentukan apa namanya ini tadi gitu ya, bahasa nalar, kemudian tentu ada juri juga gitu ya, juri, subjektivitas juri tetap ada di sana, kemudian nasib gitu ya. Jadi kalau sudah di PIMNAS itu sudah semuanya insya Allah sejuara gitu. Jadi berkali-kali juri itu kalau di PIMNAS itu sampai geleng-geleng gitu ya, karena apa? Saking ketatnya persaingannya itu, saking bingung siapa yang akan dipilih menjadi pemenang. Nah, untuk filosofi PKM, jadi adik-adik juga tahu bahwa di dalam perguruan tinggi itu ada 3 tridharma, pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di dalam PKM itu ada PKM 5 bidang yang ini terakhir update-nya gitu ya. Ada PKM 5 bidang, kemudian PKM karya tulis, dan PKM gagasan futuristik konstruktif atau GFK. Nah, di mana PKM ini dia meminta atau menuntut mahasiswa itu memiliki high order thinking skill atau HOTS, kemudian pemikiran yang kreatif dan kritis. Sehingga nanti gitu ya, dengan adanya ini mahasiswa nanti goalnya dia memiliki soft skill yang baik, kemudian memenuhi komponen abad 21, serta hard skill-nya juga mumpuni. Jadi anak-anak PKM, anak-anak PIMNAS nanti kalau misalkan adik-adik atau bapak ibu dosen yang apa namanya yang mengajar di PSDKU Madiun berkesempatan nanti sampai ke PIMNAS nanti akan beda sekali gitu. Jadi improvement dari mahasiswa yang tadinya tidak ikut PKM, ikut PKM sampai yang ke PIMNAS itu luar biasa, nanti bisa dirasakan bedanya. Nah, kemudian PKM ini juga sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan mutu lulusan. Jadi mutu lulusan itu dinilai dari beberapa aspek ya. Yang pertama dari acknowledgement-nya, gitu ya, academic knowledge-nya, jadi wawasan keilmuannya, kemudian skill komunikasi, kemudian skill skill berpikir, kemudian manajemen skill atau skill kemampuan dalam memanage sesuatu gitu ya. Nah, apabila dari keempat skill ini ada yang kurang, maka dia akan berkurang juga mutu lulusannya. Nah, apa itu tujuannya? Jadi tujuan PKM itu untuk mempersiapkan SDM Indonesia, gitu ya. Itu untuk berorientasi kepada masa depan, kemudian menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, dan produktif, kemudian berdaya saing dengan karakter Pancasila. Jadi adik-adik nanti kalau berkesempatan PKM gitu didanai dan PIMNAS, dan nanti misalkan di PIMNASnya bukan online tetapi offline, itu luar biasa energi yang berasa di sana gitu ya. Jadi kompetisinya itu sangat berasa, seru gitu ya. Saya sebagai pembimbing saya senang gitu ya, apalagi nanti mahasiswa yang ikut bertanding. Ini kita lewatkan saja gitu ya. Jadi kita lihat dulu profil dari proposal PKM di tahun 2021 untuk Universitas 11 Maret. Jadi secara proposal UNS di urutan ketiga waktu itu. Jadi ada UNS mengajukan 963 proposal. Siapa yang tertinggi? Yang tertinggi adalah ITS, ada di 1021. Kita lihat coba UGM yang juara tahun lalu gitu ya. Mereka di angka 803 proposal. Dan dari semua proposal yang diajukan itu ternyata yang paling banyak adalah PKM K. Kemudian diikuti PKM R, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan saya pandu juga gimana caranya kita melirik yang tidak banyak orang lirik nanti gitu ya.
Nanti kalau bersaing di R itu luar biasa ketatnya gitu. Saya beberapa kali bimbing R itu nggak dapat medali gitu, tapi memang sangat ketat sekali untuk riset eksakta. Kemudian setelah itu kan tahapannya proposal, setelah proposal jadi proposal yang didanai berapa. UNS di mana letaknya? Kita ada di posisi ke-6 dari nomor 3 ke nomor 6. Ada 185 proposal yang didanai gitu ya. Artinya kalau tadi ada 900-an kurang lebih 200 per 900 itu berapa gitu ya, atau ya kurang lebih 20 sekian persen gitu yang didanai. Coba kita lihat Gajah Mada. Gajah Mada ada di 800 yang didanai 348, hampir 50% gitu ya mereka didanai. Jadi memang proposalnya udah matang dulu baru di input. Nah, kemudian dari total 60.000 proposal yang kemarin itu diajukan, yang lolos itu ternyata hanya 30%-nya saja gitu ya. Baik di dikti maupun di vokasi sama. Hanya sekitar 30-an% yang lolos. Apa yang menyebabkan proposal tidak lolos? Belum ternyata belum ke situ gitu ya. Oke, kita lihat dan di tahap 2 itu hanya 4.522 proposal yang lolos. Jadi dari 56 sekian ribu tadi, lolos tahap 2-nya hanya 4.500 atau sekitar 8% gitu ya. Sedikit sekali. Yang menyebabkan tidak lolos yang pertama adalah ini dia. Jadi ternyata banyak di antara kita, mahasiswa kita, itu persyaratan administrasinya tidak diikuti. Artinya 73% dari 60% sekian persen kegagalan proposal tadi itu disebabkan oleh administrasi yang bersifat wajib tidak dipenuhi oleh peserta. Kemudian yang kedua adalah tingkat kreativitas proposal yang terdiri dari aspek keterulangan topik dan bobot tantangan intelektualnya. Dan yang ketiga itu salah kamar, gitu. Artinya salah pilih. Nah, untuk sebaran proposal yang didanai, jadi ini yang paling banyak gitu didanai, persentasenya itu paling bagus itu di PKM riset eksakta. Jadi 1.509 gitu ya dari total 10.000 artinya sekitar 15%-an gitu ya itu didanai dari yang proposal. Sedangkan yang PKMK itu hanya kecil sekali gitu dari 20.000 yang didanai cuma 798. Dan di PKM itu tidak pakai kuota, misalkan ini kuotanya sekian tidak. Jadi memang dirankingkan berdasarkan proposal. Oleh karena itu nanti adik-adik harus pinter gitu ya. Pinter mau ambil skim yang apa. Kita mau bermain di area yang mana. Ya, nanti kita lihat satu-satu di belakang. Barangkali nanti Pak Anam dan Bapak Ibu yang ada di PM UNS cabang Madiun gitu ya bisa pilih yang pas, tepat, jadi effortless gitu ya, tidak harus bersaing terlalu ketat. Nah, untuk penilaian proposal sendiri itu dilakukan 2 tahap gitu ya. 3 sama pantuhir. Jadi yang pertama itu adalah 1 orang penilai dan itu yang dinilai adalah administrasi serta kreativitas. Kemudian yang kedua itu dinilai lagi oleh 2 orang penilai dan substansi. Dan yang terakhir adalah pantuhir gitu ya. Itu dari tim Belmawa dan tim pakar yang menentukan berapa passing grade-nya. Kita lihat passing grade-nya berapa ya. Jadi nilai maksimal dari proposal PKM dari 1 orang reviewer itu adalah 700 dengan nilai minimal 100. Jadi tidak ada nilai 0 ya untuk proposal. Nah, penjumlahan nilai dari 2 reviewer dengan catatan tidak boleh beda lebih dari 100. Jadi kalau misalkan satu proposal dinilai oleh 2 reviewer, yang satu menilai 600, yang satu menilai 400, itu tidak bisa. Jadi harus dinilai ulang sehingga selisihnya tidak lebih dari 100 atau kurang dari 100. Rata-rata gitu ya, yang lolos didanai itu dia passing grade proposalnya itu 1.100 sampai 1.200 dari penjumlahan 2 reviewer. Jadi nilainya 600 minimal ya, kurang lebih 550 sampai 600 itu yang udah di bawah-bawah ini gitu ya. Kemudian tidak pakai kuota. Jadi bisa jadi
satu universitas itu mendominasi karena memang tidak ada kuota gitu ya. Kemudian penentuannya secara terbuka disaksikan oleh tim pakar dan Belmawa, pimpinan Belmawa gitu ya. Kemudian hasil penilaian itu disahkan oleh direktur Belmawa. Kemudian untuk kriteria pengusul PKM, jadi boleh dari program studi sarjana maupun diploma. Ini nanti untuk ini mohon nanti dicek lagi apa namanya panduan terbaru nanti gitu ya, yang mungkin bentar lagi akan dikeluarkan. Kemudian kelompok pengusul itu jumlahnya 3-5 orang, 1 ketua, 2-4 orang anggota. Kemudian nama tidak boleh disingkat-singkat. Jadi nama itu harus ditulis lengkap, baik ketua maupun anggota. Kemudian beberapa skim PKM itu harus sesuai dengan bidang keilmuan untuk ketuanya. Kemudian mahasiswa dari berbagai program studi boleh membuat proposal yang dalam satu proposal itu lebih bagus. Jadi multidisiplin itu lebih disukai juri biasanya. Tetapi dalam satu perguruan tinggi yang sama. Kemudian yang tahap berikutnya adalah untuk keanggotaan setiap kelompok PKM itu biasanya diminta minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi biar kalau misalkan tidak lulus semua gitu masih ada yang tersisa gitu ya, itu semangatnya adalah itu. Dan yang ketujuh, kalau yang kemarin ini tahun kemarin gitu, jadi lagi-lagi ini harus dicek di panduan terbaru nanti. Untuk dana berkegiatannya itu 5-10 juta dan kampus boleh menambahi maksimal 25% dari dana yang didanai. Misalkan didanai 10 juta berarti kampus maksimal memberikan tambahan 2,5 juta rupiah. Nah, ketika kita membuat proposal PKM, tentu kita harus satu budaya yang harus kita tingkatkan adalah budaya literasi. Literasi ini sangat penting gitu ya. Ini yang membuat kita gampang sekali dimasuki hoax gitu ya. Karena kita literasinya rendah. Oleh karena itu, anak-anak PKM harus berbudaya atau membudayakan literasi dengan baik. Yang pertama adalah membaca buku pedoman PKM yang terbaru, bukan yang ini gitu ya. Ini karena memang belum ada buku yang baru gitu ya. Jadi baca buku pedoman yang terbaru sebelum menulis proposal. Jadi jangan berharap proposal peninggalan kakak-kakak tingkat gitu ya. Itu akan dijadikan template, jangan gitu ya. Nanti rawan sekali salahnya. Tetapi gunakan pedoman PKM yang baru. Kemudian karena apa? Setiap tahun itu mesti ada perubahan baik minor maupun mayor dari buku panduan, ada ditambah, ada dikurang dan seterusnya. Dan jangan juga lakukan copy and paste gitu. Kalaupun pingin sekali menulis kalimat yang sama, tulislah dengan bahasa sendiri, dengan gaya menulis sendiri. Gampang kok parafrase itu. Nah, kemudian gimana caranya biar didanai? Sebenarnya simpel PKM itu ya. Yang satu, syarat administrasinya dicukupi, diikuti, kemudian format proposalnya mengikuti pedoman PKM yang berlaku, gitu ya. Kemudian tidak salah kamar, artinya kalau PKM kewirausahaan ya tempatnya di PKM kewirausahaan, bukan di PKM riset eksakta dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tingkat kreativitas program yang diusulkan itu misalkan dari keterulangan topik, bobot tantangan intelektual, kemudian substansi atau kreativitas itu harus dipertimbangkan juga. Nanti gampang moles-molesnya tuh gampang gitu. Tinggal adik-adik mau atau enggak gitu ya. Nah, kemudian untuk mempersiapkan proposal PKM. Ini penting sekali dilihat nanti format penulisannya seperti apa, ada ukuran kertas, kemudian margin, spasi. Kalau di PKM itu kalau tidak salah spasinya 1,15, jadi jangan gunakan 1 atau 1,5. Kemudian huruf atau fontnya gunakan apa gitu. Kemarin gunakan misalkan Times New Roman atau Arial, ukurannya berapa itu penting sekali untuk dicek satu-satu. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik masing-masing PKM ini sesuaikan dengan pedoman PKM yang terbaru nanti.
Kemudian yang dilarang dalam penulisan proposal mohon untuk tidak dilakukan atau dipetis. Kemudian ini dia gitu ya. Pelanggaran aturan itu menyebabkan pemberian skor mati tadi 100 nilainya. Kalau sudah skor mati ya udah selesai gitu ya. Mau sebagus apapun substansi atau ide adik-adik sekalian, maka dia tidak akan dinilai dan mati. Kemudian nanti di tahun 2022 tahun ini gitu ya masih berstatus mahasiswa. Kita ke yang pertama, proposal PKM riset dan riset sosial humaniora. Kira-kira untuk melakukannya bagaimana gitu. Jadi untuk membuat program proposal PKM R atau RSH ini yang perlu kita lakukan adalah dengan cara merenung. Ya, di sana ada pembuktian, kemudian pengungkapan, eksplorasi atau modeling itu boleh dilakukan oleh adik-adik semua ya. Kemudian setelah itu lihat keunikan, kebaruan atau keterulangan topik yang diteliti. Kemudian urgensi ini juga penting. Jadi jangan sampai sudah unik tetapi ternyata orang nggak butuh gitu ya. Jadi gunakan isu-isu yang nasional gitu atau global. Misalkan dikait-kaitkan dengan climate change, kemudian kalau di food gitu barangkali itu di stunting itu masih jadi ide apa namanya? Masih ide yang banyak digunakan oleh adik-adik. Atau kalau dari kesehatan tuh banyak sekali menggunakan anti kanker dan seterusnya itu penting gitu ya. Kemudian boleh dilakukan dengan daring maupun luring. Kalau kemarin dengan prokes gitu ya. Mungkin untuk tahun ini akan diminta untuk luring semua gitu. Tidak hanya untuk menggunakan daring. Kalau kemarin itu kita masih bisa menggunakan kayak semacam systematic literature review dan seterusnya. Kemudian untuk PKM RSH sosial humaniora itu bisa dideskripsi dengan data primer atau kuesioner secara daring. Kemudian PM, saran saya gitu untuk adik-adik di Madiun kita main di PM ini saja gitu, atau nanti di yang berikutnya gitu ya. Kenapa? Di K gitu itu banyak sekali peminatnya gitu, dan presentase diterima proposal itu kecil gitu ya. PM ini relatif lebih ringan gitu ya saingannya. Akan tetapi apa yang perlu dilakukan? Yang dilakukan adalah harus memiliki mitra gitu. Jadi sebelum membuat proposal jalan-jalan dulu dengan mitra sasaran yang akan diajak atau yang akan digunakan sebagai objek kegiatan PKM PM. Bisa minta bantu Bapak Ibu dosennya yang ada di prodi. Kemudian untuk proposal PKM PM, PM itu apa sih? Pengabdian kepada masyarakat. Jadi hindari memaksakan keinginan penulis dalam mengusulkan proposal PKM-PM. Jadi substansi proposal PKM-PM itu merupakan solusi atas dasar pengamatan kita pada mitra. Dan mitranya untuk PM ini adalah mitra non-produktif. Jadi dia tidak boleh UMKM itu tidak bisa gitu. Jadi yang bisa itu contohnya adalah kelompok lansia atau kelompok anak-anak dan yang lainnya yang tidak menghasilkan uang gitu ya. Nah, untuk solusinya sendiri itu adalah tepat guna. Pak Anam mungkin udah pakarnya itu gitu ya, untuk membuat ini. Dan dia siap pakai, bukan desain lagi. Jadi sudah siap diterapkan, bukan harus diuji coba lagi, bukan prototip atau yang lain. Atau bermain ini lebih sedikit lagi gitu peminatnya. Karena kalau dulu ini PKMT namanya, PKM teknologi, tetapi dengan PKMT itu menjadi orang agak rancu, jadilah dirubah menjadi PKMPI atau penerapan ipteks. Nah, ipteks itu bisa macam-macam gitu ya. Tidak harus yang memberikan mesin dan sebagainya, tetapi teknologi-teknologi di teknologi pangan tuh banyak sekali saya kira. Misalkan entah substitusi bahan apa dan seterusnya untuk membuat mie instan atau membuat permen jelly dan seterusnya, itu banyak sekali teknologi yang bisa ditawarkan ke mitra gitu ya. Tetapi mitra membutuhkan itu, bukan keinginan dari penulis. Nah, mitra butuh, kita siapkan teknologinya,
kemudian kita jadikan mitra, nanti bisa ke PKM PI. Nah, untuk mitranya sendiri dia harus yang profit, sehingga nanti setelah sebelum dan setelah dari program PKMP itu ada kelihatannya meningkat gitu, atau bagaimana gitu ya UMKM-nya. Dan ini juga sama dengan PKMPM tadi, tepat guna dan siap pakai. Jadi karakteristiknya mirip untuk PM dan PI, akan tetapi yang satu mitranya non produktif, yang satu adalah mitranya produktif. Contohnya UMKM. Pak Anam rajanya itu, banyak sekali UMKM yang bisa dijadikan mitra. Kemudian yang selanjutnya adalah proposal PKM KC atau Karsa Cipta. Kalau Karsa Cipta ini adalah apa namanya PKM membuat sesuatu gitu ya. Jadi membuat sesuatu dan masih tahapan prototip, realistis untuk dilakukan gitu, tetapi dalam jangka pendek gitu ya. Artinya karya adik-adik itu bisa dibuat dan itu mungkin saja dilakukan dalam waktu yang singkat, 1-2 tahun ke depan. Kemudian harus ada landasan ilmiahnya dan tetap logis dan seterusnya ya. Kemudian yang K, PKMK. Ini saya tidak tahu ya kenapa semua mahasiswa itu senang sekali PKMK. Jadi ini 2022 saya sudah dihubungi 2 kelompok gitu ya untuk dibimbing, dan keduanya juga PKMK. Padahal gitu PKMK itu saingannya banyak sekali gitu ya. Jadi kalau yang tadi di PKMPI kita membantu mitra gitu ya, masyarakat untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, untuk PKMK yang melakukan bisnis itu siapa? Mahasiswanya. Jadi tidak boleh mengajak mitra di sini. Justru yang jualan gitu ya, itu adalah mahasiswanya. Kemudian beberapa yang harus disiapkan, misalkan di sini adalah bisnis yang ditawarkan itu adalah menjanjikan dan memiliki prospek yang baik. Ada analisis SWOT-nya, kemudian ada analisis cash flow-nya, kemudian bantuan dana dari PKM itu sebagai modal awalnya. Sehingga PKMK itu ya kurang lebih kita buat startup gitu ya. Dan di sini pola pikir bisnisnya harus melekat dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah PKM GFK atau gagasan futuristik konstruktif. Ini rada rumit gitu ya. Kalau saya boleh saran tadi main di PI sama di PM saja gitu ya. Jadi untuk GFK sendiri itu memotivasi partisipasi mahasiswa dalam pengelolaan imajinasi, persepsi, dan nalarnya untuk memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Jadi kunci gagasan GFK itu orientasi kepada masa depan, manfaatnya untuk semua pihak, bukan hanya untuk end user saja, jadi secara sistemik gitu ya, berpotensi diimplementasikan. Untuk topiknya ada 17 tema SDGs, itu bisa dicek, ada gender, kelaparan, pendidikan, lingkungan, dan seterusnya. Untuk keprihatinan bangsanya ada narkoba, korupsi, radikalisme, bencana, dan lain-lain, itu bisa dipilih di situ. Tetapi ini kelasnya sedikit gitu ya, kecil, outputnya itu video, dan effortnya cukup baik, cukup besar gitu ya untuk bermain di GFK. Kemudian ini yang khusus untuk sekolah vokasi kalau tidak salah ini PKMKI. Jadi dia mirip dengan PKMPI atau penerapan ITEX, namun tidak membutuhkan mitra dalam pelaksanaannya. Jadi saya belum, karena ini kayaknya baru tahun kemarin, jadi belum terlalu familiar. Jadi prinsipnya sama seperti PI, namun tidak perlu mitra. Mungkin bisa juga nanti dipelajari oleh Bapak Ibu yang ada di PSDKU Madiun untuk PKMKI ini. Barangkali kita bisa curi banyak gitu. Bukan curi, kalau curi itu agak negatif, kita ambil porsi banyak di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah proposal PKM GT. Jadi untuk GT itu gagasan tertulis. Karena ini kalau yang GFK tadi luarannya itu berupa video, kalau ini berupa tulisan saja gitu ya. Kemudian
dia menawarkan solusi suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat namun implementable di masa depan, objektif, datanya terpercaya, orisinil, kerja kelompok, dan tidak ada usulan pembiayaan untuk GT, tetapi dia juga ke PIMNAS, jadi dilombakan juga. Yang selanjutnya adalah PKM AI. PKM AI itu karya tulis, gitu ya. Tidak ada usulan pembiayaan seperti GT, dan dia tidak ke PIMNAS, hanya diberi insentif saja. Gitu. Jadi ada insentifnya. Dan ini merupakan artikel ilmiah yang siap terbit. Bisa bersumber dari hasil riset mandiri, magang, ataupun PKM tahun sebelumnya yang tidak lolos PIMNAS. Jadi kalau yang lolos PIMNAS tidak. Gitu ya. Jadi kalau didanai boleh diajukan kembali ke PKM AI. Nah, bagaimana biar sukses gitu ya dalam pelaksanaan PKM? Proposalnya harus disiapkan dengan bagus, disusun dengan rapi, lengkap, sesuai dengan aturan, kemudian dilaksanakan dengan seksama dari A sampai Z detail, misalkan dari mulai kegiatan sampai dengan pembuatan laporan, dan itu logbooknya harus precise gitu ya, karena luar biasa itu reviewernya ngecekin gitu ya. Jadi kalau misalkan dilakukan penelitian hari sekian, ternyata di logbook kalian tidak ada gitu, kalian melakukan penelitian di tanggal sekian, itu kadang-kadang diisengin sama reviewernya dan jadi bahan untuk tidak meloloskan ke tahap berikutnya gitu ya. Kemudian mengikuti MONEF-nya. Nah, MONEF itu juga tadi yang saya bilang tadi, itu akan direview oleh reviewer dari luar, ada 2 orang gitu ya, akan dinilai. Nah, di sini kalian harus pamer hasil gitu, kemudian sedetail, seprecise mungkin antara logbook, laporan, hasil penelitian dan segala macam itu sinkron. Jangan sampai misalkan tanggalnya berbeda dan seterusnya. Jadi itu hanya untuk sampai didanai gitu ya. Kemudian untuk PIMNAS itu luar biasa lagi perjuangannya. Laporan dan luaran itu harus dikerjakan karena semakin menjelang PIMNAS itu pressure-nya semakin tinggi gitu ya. Kalau timnya tidak solid atau tidak menyadari perannya di dalam tim, itu akan sulit. Gitu. Kasihan teman-temannya. Oleh karena itu harus kalau dosen pembimbing ya fungsinya untuk mengayem-ayemi atau memberikan motivasi kita agar tetap stay positif, kemudian biar vibe-nya selalu positif gitu ya. Kemudian setelah dijadikan kita harus buat poster gitu ya. Posternya itu luar biasa mintanya PKM itu nggak sembarangan gitu ya. Kalau Bapak Ibu dosen buat poster pas biasa seadanya gitu. Tapi untuk kalau poster di PIMNAS di PKM nggak bisa gitu kalau biasa saja. Kemudian desain presentasinya juga harus bagus, durasinya pas, cakap ngomongnya, intonasi suaranya jelas, dan seterusnya. Kemudian itu harus kita desain gitu. Dan kalau adik-adik tidak ikut PKM, tidak dapat vibe yang ini gitu ya, ya tidak tahu rasanya bagaimana menyiapkan presentasi yang baik gitu ya. Karena PKM itu coba dicek gitu video-video itu luar biasa sekali gitu ya mereka. Ini suasana PIMNAS gitu ya. Nah, boleh dilihat dong kan luar biasa kan posternya gitu ya. Bapak Ibu buat dosen kalau buat poster buat penelitian nggak segitu bagusnya gitu ya. Mungkin kalau dinilai 5 gitu ya. Kalau buat anak-anak PIMNAS mungkin di 9 10 gitu ya. Jadi apa sih PIMNAS? Jadi ajang bergengsi kreasi mahasiswa se-Indonesia diselenggarakan setiap tahun, merupakan prestasi tingkat nasional, indikator perguruan tinggi untuk peringkat kemahasiswaan gitu ya, dan lokasinya keliling Indonesia. Kalau tahun lalu 2021 di USU Medan, kemungkinan tahun ini di Pulau Jawa gitu, entah di mana nanti. Biasanya 1 tahun Pulau Jawa, 1 tahun di luar Pulau Jawa. Nah, agar lolos PIMNAS bagaimana gitu ya? Nanti harus totalitas, taat aturan, tidak mengerjakan luaran dan laporan mepet dengan deadline gitu ya. Open minded itu mau diberi masukan. Jadi kalau kata diberi masukan oleh orang lain, entah itu pembimbing ataupun teman-teman yang lain, itu harus terbuka gitu ya. Karena kita nggak boleh seperti kata dalam tempurung itu pemikirannya. Kalau kita lihat
barangkali itu udah luar biasa bagus, tetapi ketika orang lain melihatnya, kelihatan salahnya biasanya. Kemudian kerjasama tim yang baik, sabar dengan proses gitu ya, karena nggak bisa semua instan gitu ya. Kemudian latihan presentasi berkali-kali, latihan berpikir cepat dan seterusnya. Ini kalau apa namanya ya, saya sebagai pembimbing kadang-kadang kalau setelah timnas nggak dapat apa-apa gitu rasanya pengen nangis gitu ya. Karena apa? Perjuangannya tuh nggak sedikit. Waktu yang kita investasikan untuk PKM tuh banyak gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu ya. Kalau kita sudah siap ternyata ada yang lain lebih siap lagi gitu ya. Nah, untuk dosen pembimbing barangkali tadi ada beberapa Bapak Ibu dosen gitu ya. Nanti tidak bisa kita lepas saja gitu ya. Sebagai pembimbing tidak. Jadi harus diopeni. Ya, kita harus juga tahu aturan PKM secara utuh dari penulisan proposal, larangan, karakteristik setiap proposal itu harus tahu apa namanya pembimbing. Kemudian harus terlibat dalam keseluruhan proses PKM, tidak bisa ditinggal saja gitu. Anak-anak itu butuh semangat, butuh substansi, butuh motivasi dan seterusnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, semakin dia menjelang PIMNAS atau menjelang pengumuman PIMNAS itu semakin pressure itu tinggi gitu. Pressure tinggi itu kadang-kadang kalau tidak dikelola dengan baik, emosi antar anggota tim itu kadang-kadang bisa beda-beda dan itu harus dijaga agar tidak terjadi konflik. Kemudian peran dosen juga itu mengarahkan, memberikan bimbingan, barangkali bisa apa namanya memekarkan idenya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian yang kurang ide ya harus baca, kemudian bisa ngobrol, silaturahim itu kadang-kadang memberikan ide juga. Kemudian ini tadi yang saya bilang tadi, mendorong untuk berproses, kemudian menjaga soliditas tim, dan memberikan motivasi atau suntikan-suntikan kalimat positif sepanjang program PKM itu dilaksanakan, itu penting sekali dilakukan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing. Nah, langkah awalnya bagaimana? Jadi kalau tidak punya ide ya mari mulai berpikir gitu ya, menuangkan ide dalam bentuk tulisan, coba rencanakan beberapa solusi atau alternatif solusi yang akan diberikan, cari tim untuk mengimplementasikan ide, cari dosen pembimbing yang kira-kira pas dan mau membimbing. Saya bilang mau ya, jangan yang cuman cuek mau tanda tangan aja, tetapi yang mau membimbing atau memberikan waktunya untuk PKM. Nah, insya Allah kalau udah dapat ini gitu, itu akan bisa dibicarakan gitu ya. Maksudnya ide bisa berkembang, proposal bisa diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga harus penting ditanamkan oleh adik-adik sekalian bahwa kalau ada yang lain bisa, berarti kita juga bisa gitu ya. Jadi kalau UGM sekarang menguasai PKM gitu ya, insya Allah kita juga bisa melakukan itu suatu saat nanti. Tentu dengan program yang terencana. Jadi kita harus memiliki program yang jauh lebih baik dari mereka yang mereka punyai sekarang gitu ya. Oleh karena itu ini PR-nya siapa? Untuk program PR-nya adalah bapak-bapak pimpinan gitu, termasuk bapak-bapak pimpinan di program studi. Barangkali kalau mau dijadikan PKM ini sebagai salah satu milestone prodi gitu ya. Kita lihat posisi UNS. Jadi alhamdulillah gitu, tahun kemarin UNS itu kayaknya kali pertama masuk 10 besar. Proposal di peringkat ketiga, didanai di peringkat ke-6, Timnas di peringkat 9, alhamdulillah gitu ya. Dan ini menjadi sejarah tahun 2021 bahwa UNS bisa mendapatkan medali dari kategori presentasi. Kita memiliki 1 emas dan 1 perak. Ini yang tahun pertama setelah 34 tahun Timnas ada gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi tadi gitu ya, apa namanya, beberapa pihak itu belum terlalu puas dengan reward yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa ini. Kalau poster mendapatkan emas itu kita udah sering gitu, tapi untuk presentasi bahkan langsung 2, 1 emas 1 perak itu baru pertama kali di tahun lalu. Ini beberapa bimbingan saya yang apa namanya, yang PKM-nya didanai. Saya biasanya ngirim tuh cukup banyak gitu ya. Tahun 2017 itu kali pertama saya membimbing PKM sejak pulang sekolah, dan alhamdulillah 1 PKM didanai dan ke Pimnas. Itu waktu itu ke Makassar. Jadi ya belum pandemi, jadi saya ikut ke Makassar waktu lumayan gitu ya.
buat healing kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kemudian tahun 2018 ada satu proposal juga didanai, namun tidak lolos PIMNAS gitu ya. Kemudian tahun 2020 itu saya 3 didanai, kemudian 1 mendapatkan medali perunggu yang tadi yang jelly gelatin sapi sebagai agen anti hipertensi tadi gitu ya, itu mendapat medali perunggu. Kemudian David Anggara Putra ini yang Bu Catur tadi juga peserta PIMNAS di tahun yang sama dari kategori PKMK. Yang ini tidak lolos PIMNAS tetapi didanai saja. Ini luar biasa gitu ya. Untuk posternya mana sih ini gitu ya, poster yang mendapatkan medali perunggu yang sebelah kiri, Bu Catur yang ngebumbu masak itu di sebelah kanan. Jadi konsepan di poster di PKM itu harus matang sekali gitu. Ini udah dibuat sedemikian rupa, kita jadikan salah satu mahasiswi sebagai model gitu ya. Ya tapi ya belum rezekinya. Dan semua ini adalah original dibuat sendiri, termasuk ini gambar-gambar ini karena adik-adik itu beli gitu ya. Jadi nyari desainer dan seterusnya itu luar biasa kegiatan ini. Nah, untuk tahun 2021 kemarin saya ada 3 proposal yang didanai. Jadi ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Rizka tadi gitu ya. Kemudian ada 2 lagi itu di PKM 2 RE 1 GFK gitu ya. Nah, yang RE yang satu tidak lolos PIMNAS gitu ya. Yang kemudian GFK-nya juga tidak lolos PIMNAS walaupun usaha mereka udah luar biasa dan saya sangat apresiasi apa yang mereka lakukan gitu. Dan salah satu tim di sini itu adalah Putra Madiun gitu. Jadi ternyata ada loh anak Madiun yang idenya bisa mendapatkan ide dengan luar biasa cepat gitu dan sekarang masih bersama saya menemani saya di kampus jadi asisten pribadi saya gitu ya. Ini juga nggak dapat apa-apa teman, mau gimana lagi gitu ya, usahanya mereka sudah sebesar itu gitu ya, yang menentukan rezeki terakhir bukan kita gitu ya. Tetapi apresiasi dari juri waktu itu, memang jurinya sampai bingung, sulit sekali menentukan gitu ya, karena kalau untuk di riset eksakta kita mainnya itu harus bermain dengan teman-teman yang dari kesehatan dan mereka mainnya di anti kanker dan seterusnya itu. Jadi harus bersaing dengan itu idenya gitu kalau mau mendapatkan medali. Ya, saya kira itu Mbak Rizka, moderator yang bisa saya sampaikan. Semoga saya tidak salah sebut nama ya gitu ya. Yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini Pak Cahyadi ternyata dalam keadaan isolasi mandiri masih menyempatkan waktunya ini Pak. Terima kasih banyak. Ya, Sekali lagi ya, kami ucapkan. Gitu. Iya, Mungkin masih ini batuk-batuk. Iya Pak, semoga lekas membaik gitu deh Pak. Presentasinya tadi sangat menarik. Terlebih ini tadi semoga anak-anak melihat bagaimana suasana PIMNAS, terutama saat sebelum pandemi itu gimana hektiknya di sana, gimana pressure-nya gitu ya Pak saat ada di sana gitu. Semoga anak-anak tergugah semangatnya sehingga melihat apa yang apa yang nanti mungkin bisa mereka dapatkan jika mereka mau untuk bergabung ke PIMNAS gitu. Cuma mungkin PR yang paling utama ini Pak adalah bagaimana yang selalu paling susah itu adalah bagaimana memulainya Pak gitu. Mungkin ini memulai sesuatu itu kan memang selalu paling sulit gitu Pak. Dari bergerak dari bangun dan membangun ide itu mungkin adalah bagian yang paling sulit dari menulis gitu nih Pak. Nah, mungkin kira-kira untuk mahasiswa, terutama tadi yang Bapak sampaikan untuk vokasi itu lebih banyak bergerak ke PKMPI, PKMPM, gitu ya Pak. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja semua. Oh iya. Cuman saran saya gitu ya, Betul. main di yang yang relatif lebih sedikit saingannya gitu ya. Oh, gitu Pak. Siap. Nah, untuk PM itu sendiri kan memang harus non-produktif. Apakah itu bisa dari seperti kelompok ternak, kelompok tani, ibu-ibu PKK, begitu Pak?
Kalau kelompok ternak, kelompok tani, karena mereka itu bagian dari ada unsur yang ditangani ya, itu termasuk produktif, Mbak Produktif, Rizka. oke. Ya, jadi mungkin bukan di PM kalau kelompok ternak ke PI. Oke. Misal gitu ya, kalau ternak, saya coba kasih contoh, kalau misalkan kami gitu di peternakan, itu ada misalkan teknologi pakan apa gitu ya, teknologi pakan untuk meningkat produktivitas. Nah, itu bisa menggunakan mitra peternak, kelompok ternak gitu ya. Jadi teknologi itu bukan berarti teknologi yang harus mesin dan apa gitu, enggak, tetapi teknologi riset, hasil riset gitu, tetapi itu positif, itu bisa kita gunakan atau diaplikasikan ke kelompok ternak. Atau kalau misalkan di apa namanya yang bahan pengemas misalnya, itu juga bisa tuh Mbak Pariska, di teknologi pangan kan banyak tuh, ada bahan pengemas atau pengganti apa namanya, pengganti pengawet, diintroduksikan ke produk-produk UMKM, itu bagus. Oke, baik Pak. Berarti itu mainnya lebih ke PI ya Pak dibanding PM. Ya, ya PI. Oke. Kalau Baik, yang baik. PM itu betul-betul yang mereka tidak mengenal uang dalam tanda kutip. Kalau masuk ke ibu-ibu PKK seperti itu Pak, masuknya lebih ke mana? Ibu-ibu PKK, kalau misalkan ibu PKK-nya punya apa namanya usaha catering, itu menjadi apa produktif, menjadi Produktif, PI. oke. Betul, Tetapi baik. kalau mereka tidak melakukan itu, gitu, tidak ada usaha-usaha itu, boleh. Oke, paham. Nah, itu tadi teman-teman sudah diberikan ide, terutama yang dari PKMPM dan PKMPI. Mungkin ini mulai terpelatuk gitu ya. Ada ide beberapa mungkin teman-teman. Semoga dari pemaparan Pak Cahyadi tadi. Kita mulai masuk ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Untuk Tria Uragil, apakah ingin on cam untuk menanyakan pertanyaannya secara langsung? Ini kesempatan yang baik, ini langsung bertemu dengan Pak Cahyadi gitu. Silahkan Tria. Tidak Bu, dari Bu Rizka saja. Gak apa-apa on cam, ayo gak apa-apa Tria. Silakan langsung Mbak Tria. Tuh. Langsung sama Pak Anam. Oke. Silahkan Tria, nanti ini Fafa, Khairul Ma'rifah juga bisa silahkan langsung menanyakan kepada Pak Cahyadi gitu. Mumpung ada, kita tanya sebanyak-banyaknya gitu. Tria sudah siap? Atau mau Fafa, silahkan Khairul Ma'rifah dulu ini. Saya sudah. Oke, sudah tadi itu barusan Tria. Fafa saja dulu, Bu. Oke, Fafa, silahkan. Bu Rizka, saya melalui unmute saja, Bu. Karena di sini lagi nyanyi, Bu. Sinyalnya kurang mendukung. Baik, silahkan. Baik, Bu Rizka, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Khairul Anam selaku Ketua Kaprodi di tingkat THP. Yang saya hormati Bapak Muhammad Cahyadi selaku moderator pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman saya yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Cahyadi ya selaku narasumber pada hari ini. Bapak, apakah dalam penulisan proposal itu boleh menggunakan citasi ya Pak? Nah, jika boleh, apakah ada pembatasan jumlah maksimal penggunaan citasi dan juga pembatasan untuk tahun referensi jurnal Pak? Begitu. Terima kasih Pak. Untuk langsung aja Mbak Rizka ya, biar nggak hilang. Iya. Untuk citasi tentu tidak ada batasannya tahun berapa, tua muda tidak, tetapi yang baik itu kan at least kalau kita mau kekinian berarti referensinya kurang lebih ya 10 tahun, 5 tahun terakhir gitu yang banyak, yang dominan. Nah, kemudian banyaknya itu atau tidak berpengaruh atau tidak dengan proposal, karena di proposal itu biasanya ada halaman maksimal gitu ya. Misalkan 10 halaman maksimal dari pendahuluan sampai pustaka, berarti ya kalau kebanyakan berarti kan harus dihapus gitu. Disesuaikan saja. Begitu
Fafa. Jadi disesuaikan, kemudian nanti memang mungkin dilihat tidak ada aturannya yang mau pakai referensi lama atau baru, tapi mungkin memang kita sesuaikan saja dengan ide yang kita ambil. Ya, karena ini kreativitas, artinya kan mungkin kalau old school sekali gitu ya, referensinya tahun berapa, misalkan tahun 80, 90-an, mungkin udah nggak relevan gitu ya dengan yang sekarang. Betul. Ya. Ya, mencari referensi terbaru mungkin lebih terlihat bagus gitu ya Pak ya. Ya, betul, menjual. Lebih menjual, betul. Begitu Fafa, terjawab? Iya Bu, sudah insya Allah. Terima kasih Bu Rizka dan juga Bapak Cahyadi atas jawaban serta ilmu baru nih, bisa jadi. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini sudah ada Tria. Tria, apakah sudah siap untuk bertanya? Ya, Bu. Oke, silahkan Tria. Misalnya sudah on cam ya, Bu? Sudah ya? Sudah. Oke, jadi belum muncul, tapi mungkin proses. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Tria Uragil, saya dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian PSDKU Madiun. Di sini saya ingin bertanya mengenai PKM RE, Pak. Nah, kebetulan saya ini kan sedang menyusun dengan teman-teman tim saya, yaitu PKM RE atau PKM Riset. Nah, dengan dosen pembimbing yang katanya itu dulu pernah untuk PKM RE sendiri, itu dananya bisa lebih dari 10 juta, Bapak. Nah, untuk tahun ini apakah dana yang dianggarkan untuk PKM RE itu bisa lebih dari 10 juta? Dan saya ingin bertanya juga, apakah ada cara yang tepat untuk menganggarkan anggaran dana yang baik, anggaran dana apa saja yang bisa dimasukkan untuk pengajuan PKM riset ini, Bapak. Begitu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau untuk dana, saya nggak bisa jawab itu berapa besarnya untuk tahun ini. Tetapi kalau tahun lalu itu bisa sampai 12 juta. Untuk tahun ini nanti dilihat yang baru. Dilihat di panduan yang terbaru gitu berapanya. Nah, kemudian untuk struktur RAB-nya, itu sebisa mungkin apa yang kamu lakukan ada di sana. Dalam artian begini, misalkan kalau PKM riset gitu ya, ada bahan kimia di sana, kemudian analisis laboratorium di sana, kemudian berapa sampel per sampel berapa, itu yang dianggarkan. Nanti habis kok itu 12 juta kalau untuk riset eksakta gitu ya, itu habis banget itu ke saya sampai nombok-nombok biasanya kalau buat anak-anak riset eksakta ini. Nanti saya kasih contoh. Boleh saya share screen-nya? Boleh Bapak, silahkan. Ya. Saya kasih contoh yang paling baru aja tahun kemarin. Saya kasih contoh yang ini karena saya ada dua macam nih. Yang satu RE-nya Ilham dan kawan-kawan, yang satu di Torik dan kawan-kawan ini gitu ya. Nah, di RE yang pertama ini full di laboratorium. Artinya duitnya habis gitu ya untuk analisis di laboratorium karena di sini ada DNA dan segala macamnya. Kemudian yang kedua di tempatnya David dan kawan-kawan. David dan kawan-kawan itu hanya melakukan separuh. Jadi separuh lab, separuh pustaka. Dan yang mereka lakukan menganalisis untuk kandungan umbi gadung, kandungan prebiotiknya khususnya inulinnya, nah itu dilabkan gitu. Kemudian efeknya pada performa ayam kampung itu menggunakan tinjauan pustaka karena nggak nutut waktunya gitu kalau kita lakukan riset beneran. Nah di dalam sini yang full laboratorium berarti di sini kan setidaknya ada kita ambil sampel gitu ya. Sampel berarti kan butuh biaya untuk ambil sampel dan seterusnya. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah mengekstraksi DNA. Nah, ekstraksi DNA nanti kita butuh bahan apa saja, berarti ada di sana. Kemudian tahap berikutnya setelah DNA diekstraksi, kita melakukan PCR sebagaimana COVID-19 ini gitu ya. Berarti kan ada bahan untuk PCR di sana. Kemudian setelah PCR selesai, karena ini pakai ngecekin
variasi gen gitu ya, itu kita gunakan teknologi kemarin DNA sequencing gitu ya. Nah, berarti ada jasa untuk melakukan analisis sekuen atau urutan nukleotida dari DNA. Nah, itu barang atau bahan atau biaya yang harus kita keluarkan untuk laboratoriumnya. Belum nanti untuk yang lain-lain, misalkan gitu ya, untuk membuat pembuatan alat tulis, pembelian alat tulis kantor dan seterusnya itu bisa bisa didiskusikan. Oleh karena itu perlu sekali berbicara atau berdiskusi dengan pembimbing gitu, nggak bisa sendiri mahasiswa itu karena nggak berpengalaman dalam menulis RAB yang itu worth it dan masuk akal dan itu bisa di SPJ-kan gitu ya, karena PKM juga SPJ. Nah, sedangkan yang kedua gitu ya, yang kedua ini mereka campuran antara luring dan daring. Jadi mereka ambil umbinya, kemudian beli umbinya, setelah beli umbi ngekstrak menjadikannya menjadi tepung, setelah jadi tepung diekstrak kandungan polisakaridanya, setelah dapat polisakarida dianalisis kandungan prebiotiknya. Nah, itu juga yang laboratoriumnya. Yang non laboratoriumnya seperti yang tadi, misalkan transportasi pergi kemana cari sampel dan seterusnya itu bisa di cover di RAB juga. Jadi untuk RAB kurang lebih seperti itu. Mumpung sekalian Mbak Rizka mumpung di sini. Jadi adik-adik sekalian, kalau judul itu upayakan ada urgensinya gitu ya. Urgensi itu apa sih? Kalau di sini yang pertama urgensinya adalah pencegahan kasus diare akibat intoleransi laktosa. Itu penting banget. Jadi kalau kita riset nggak ada urgensi, jurinya nggak mau gitu ya. Kemudian yang ini urgensinya apa? Untuk meningkatkan kinerja ayam kampung yang katanya kan kecil gitu ya, peliharaannya lama dan seterusnya. Nah, itu urgensinya. Kemudian yang GFK urgensinya di mana? Swasembada daging nasional, ngambil kata-kata kuncinya yang kayak begini-begini gitu ya. Nanti kalian lama-lama kalau sudah main di PKM jadi tahu judul yang disuka itu seperti apa gitu ya. Jadi kurang lebih misalkan yang ini atau judul yang lain-lainnya. Ini gitu ya. Anti hipertensi itu urgensinya. Kemudian di sini kan nggak kunjung-kunjung Bu Catur, bubuk cangkang telur itu kesehatan giginya ini yang kita pakai gitu. Makanya di sini ada giginya kinclong gitu ya. Kemudian ya itu harus dipakai jadi komunikasi di dalam PKM itu dari proposal sampai PIMNAS itu harus nyambung dan sudah terdesain dengan baik. Ya, itu Mbak Rizka. Oke, baik. Tadi untuk pertanyaan terkait penyusunan RAB, saya rasa sudah terjawab. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ria? Iya Bu, sedikit saja nih Bu. Boleh, silakan. Untuk RAB untuk transportasi itu apakah boleh dimasukkan gitu Pak? Atau kalau untuk sampling why not ya, itu kan ada boleh. Untuk sampling loh ya, bukan untuk jalan-jalan apa enggak gitu ya. Dan nanti bisa gunakan PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang tahun terbaru, berapa maksimal biayanya untuk perjalanan, misalkan untuk jadi innomorator atau itu ada kok anggarannya berapa maksimalnya. Jadi itu yang tahu kan biasanya Bapak Ibu dosen kan yang ngerti aturannya. Jadi nanti bisa komunikasi sama dosen pembimbingnya. Betul sekali Tria. Nanti untuk transportasi itu sudah diatur, kita harus merujuk ke surat keputusan menteri. Nanti silahkan berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Itu Tria, apakah sudah cukup? Sudah cukup Bu. Terima kasih Bapak. Ya. Baik, tadi juga Pak Cahyadi highlight bahwa di dalam judul itu harus ada kata kunci yang menunjukkan urgensi dari penelitian kalian, urgensi dari program yang ingin kalian lakukan gitu. Nah, ini mungkin nanti juga teman-teman mungkin yang ingin mengajukan untuk judul ini kan yang pertama dilihat saat screening gitu. Nah, itu juga harus menarik. Mungkin itu bisa didiskusikan dengan pembimbingnya gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Silahkan raise hand.
Kan di kolom chat. Mungkin kalau belum, ini saya ingin bertanya Pak, untuk terutama pengabdian masyarakat, apakah ada penilaian tersendiri untuk studi-studi yang multidisiplin gitu Pak? Apakah nanti penilaiannya lebih tinggi atau bagaimana? Dan kemudian apakah dalam pengabdian masyarakat itu harus mencakup program-program yang mungkin tahu sebenarnya pun salah. Di setiap skim PKM itu sebetulnya harapan dari PKM itu yang multidisiplin. Itu kemarin yang dapat medali emas kategori presentasi di kelasnya anak-anak yang susu sapi tadi gitu ya, itu juga multidisiplin. Jadi mereka buat semacam alat detektor seperti Ginos itu gitu ya, untuk kanker gitu ya, untuk terapi untuk kanker apa lupa saya. Itu dari berbagai multidisiplin, ada dari tekniknya, ada dari kesehatannya, ada dari psikologinya dan seterusnya. Jadi kalau multidisiplin itu lebih disenangi gitu. Jadi analisis juga menjadi lebih komprehensif, walaupun secara nanti ketika program berjalan itu akan sedikit rumit scheduling. Oh, oke. Baik Pak. Berarti memang lebih baik ketika proposal yang diajukan itu scope-nya adalah multidisiplin. Nah, ini oleh karena itu tadi Pak Anam berusaha untuk mengundang di Festival Madiun itu dari THP, dari akuntansi, dari teknologi informasi. Silahkan teman-teman bergabung untuk mendiskusikan tentang ide apa yang mungkin dilakukan dari prodi tersebut. Dengan prodi yang di Solo pun tidak masalah, tapi yang penting masih dalam satu universitas gitu ya. Kemudian mungkin selagi menunggu ini Pak, ada pertanyaan, belum ada pertanyaan lagi. Misal teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditulis di kolom chat atau bisa raise hand dan mungkin langsung bertanya ke Pak Cahyadi gitu. Sambil menunggu mungkin ini Pak, kalau untuk lanjut PKM lagi, apakah harus ada nantinya biaya yang kita keluarkan untuk mitra, misal kita harus keluarkan biaya untuk alat, apakah ada ketentuan seperti itu ya Pak? Kalau misalkan boleh seperti kalau kita misalkan membelikan alat, ya memang harus diberikan kepada mitranya gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi itu adalah bagian dari dana PKM, bukan terus kita tambahan gitu ya. Oke. Boleh. Baik, silahkan. Misal ada yang ingin bertanya, boleh? Saya Bu ya, saya mau tanya. Oke, silakan Bu Yeni. Oke, Pak Cahyadi ngapunten ya jika saya bertanya J. Ya, berarti kan calon pembimbing ini. Perihal PKM ya Bapak. Pada waktu zaman saya kuliah dulu itu kalau ikut PKM jika sudah lolos didanai Timnas itu mungkin ada beberapa keunggulan ya Bapak ya. Kalau misalnya lolos didanai Timnas itu, kalaupun juara itu bisa ini ya Pak, untuk tugas akhirnya bisa di Oh ya, belum saya singgung ya. Bapak J. Oh. Jadi PKM itu ada rekognisinya, Mas Mbak sekalian. Jadi untuk PKM PM misalkan itu direkognisi sebagai KKN. Jadi tidak perlu ikut KKN, nanti nilai KKN bisa diambilkan dari PKM PM. Tapi lolos PIMNAS loh ya ini ya. PIMNAS. Kalau di UNS itu harus PIMNAS, minimal PIMNAS. Kemudian kalau untuk riset eksakta nanti bisa tidak ujian skripsi. Jadi skripsinya bebas ujian. RSH ya barangkali ya skripsinya di sosial dan humaniora. Kemudian PKMK itu direkognisi di kewirausahaan kalau tidak salah. Jadi nilai mata kuliah kewirausahaannya bisa langsung mendapatkan nilai A juga kalau tidak salah. Kemudian beberapa yang lainnya. Nah tentu selain rekognisi tersebut itu yang PIMNAS gitu ya. Kalau yang juara ada reward dari kampus gitu ya, dari universitas. Kalau misalkan dapat medali perunggu, perak maupun emas itu dengan nominal yang berbeda-beda. Kalau dulu adik-adik sekalian itu gratis UKT 1 semester kalau dulu gitu. Tapi yang sekarang itu diberikan uang cash untuk adik-adik gitu ya. Jadi
kalau kelompok berapa, kalau individu berapa, itu ada aturannya di universitas. Lumayan buat siapa yang mau ngasih uang jajan gitu ya, lumayan bisa buat beli macam-macam. Ya gitu Bu Yeni. Mungkin ini untuk menggerakkan anak-anak juga ya, bahwa ketika mereka ikut timnas, mereka bisa beberapa kegiatan bisa direkognisi. Tadi contohnya PM untuk rekognisi KKN, kemudian PKM Eksakta itu nanti bisa untuk ini ya, sidang skripsi itu bisa lolos, kemudian PKM kewirausahaan itu juga untuk rekognisi mata kuliah kewirausahaan. Begitu teman-teman. Ini untuk menggerakkan teman-teman sekalian biar nanti mau dan mulai menyusun gitu. Ya barangkali bisa dari Madiun bisa memberikan sumbangan lumayan kan nanti misalkan ternyata Madiun luar biasa gitu ya. Terutama ini Pak, kalau di Madiun itu bergerak masalah porang. Jadi semoga nanti ada Ya. beberapa anak-anak yang muncul idenya untuk mengembangkan porang gitu. Iya, kalaupun misalkan tidak pure dari mahasiswa, boleh ditukar dari dosennya, itu tidak masalah, Bu Rizka, Bu Yeni. Oh, gitu. Maksudnya diberi apa sih? Dipicu gitu ya. Porang itu banyak sekali bukan manual potensinya. Dia juga bisa berpotensi sebagai pengganti gelatin kan. Gelatin tahu sendiri itu kita masih impor dan banyak yang dari sumber tidak halal dan seterusnya, itu bisa dijadikan sebagai substitusi dan seterusnya. Studi bisa gitu ya, untuk riset mumpuni. Walaupun nanti mungkin kita tidak masalah, yang penting kan maju dulu gitu ya. Kalau urusan timnasnya kayak gimana urusan belakang dipikir. Tetapi memang usahanya kalau di riset eksakta itu harus luar biasa keras gitu ya. Karena persaingan yang paling keras itu ya di riset eksakta ya. Coba nanti dilihat deh. Kelas PKM riset eksakta itu paling banyak dan paling ngeri gitu ya. Ngeri. Kalau Paling ketat ya Pak ya? ya paling ketat dan paling ujian itu berasa udah ujian disertasi kalau menurut saya. Oh iya ya Pak, betul-betul. Coba dilihat nanti, dicek video-video mereka itu. Jadi makanya kalau sampai itu tuh ya udah mereka udah melakukan yang terbaik gitu ya. Ujiannya tuh udah kayak ujian disertasi. Makanya jadi sangat wajar mereka itu nggak ujian skripsi atau nggak ujian tugas akhir gitu ya. Diuji di Pimnas itu luar biasa. Pengujinya semua rata-rata profesor gitu kan ya. Dan 3 gitu kan. 3 dan dari luar kampus. Jadi benar-benar langsung menggigit. Kalau nggak bisa jawab, ya udah selesai gitu ya. Ya gitu Fitness, luar biasa. Begitu teman-teman. Tadi semoga tidak menakut-nakuti ya Pak. Enggak nakut-nakut, tapi harus jadi challenge gitu. Betul, ya. harus jadi challenge ini kepada semua teman-teman untuk mau bertanya, mau mengikuti gitu, mengikuti Timnas. Nah, mungkin ini ada penanya selanjutnya. Silahkan. Ini ada Pak Prakoso Adi, Pak. Mungkin Bapak kenal. Sambil menunggu adik-adik, sepertinya masih memikirkan idenya apa yang bagus ya. Makanya tidak bertanya nih. Oke, saya izin on-cam dulu. Oke, matur nuwun Pak Cahyadi yang sudah memberikan materi yang cukup luar biasa sebagai gambaran nanti adik-adik kalau mau ikut PKM itu bagaimana yang harus dilakukan. Karena memang kan kalau kita tahu PKM itu kan ajang yang bergengsi ya untuk mahasiswa kan ya. Terutama nanti beda saat dulu kan kalau ikut PKM tidak ada semacam rekognisi seperti itu. Nah, sekarang ternyata kalau misal ikut PKM, Pimnas bisa medali, tidak perlu misal tugas akhir atau mungkin kalau mata kuliah bisa direkognisi mata kuliahnya. Nah, yang mungkin saya ingin sedikit tanyakan Pak. Kan kemarin itu sepertinya ada poster yang diposting di grup itu tentang ada Pimnas UNS. Nah, itu kan sekarang juga sudah ada PKM Center kalau tidak salah Bang. Ya, itu apakah kalau sistemnya sekarang itu, saya kurang tahu karena dulu kan saya tinggal upload ke mana, ke sistemnya, sudah ya, mau itu. Kalau sekarang kan sepertinya kok ada Pimnas seperti itu. Apakah harus itu dulu atau bagaimana Pak? Ya,
kalau untuk sekarang PKM yang sekarang, jadi kita bisa kirim ke Simbol Mawa itu kalau lolos di PKM di PKM di PIM UNSU. Jadi adik-adik dipersiapkan dengan matang, gitu. Kemudian di proposalnya masuk ke PIM UNS, nanti akan direview oleh review internal. Kebetulan saya juga reviewer internal gitu di dalam. Setelah lolos di reviewer internal, nanti akan di grading juga nilainya, kemudian diberi masukan proposalnya agar diperbaiki, dan nanti yang grade-nya masuk, misalkan 1000 proposal data UNS misalkan, nanti dari 1000 ranking pertama gitu, maksudnya dari 1000 proposal tadi itu bisa yang bisa kita kirim ke Simbol Mawa, selebihnya tidak bisa. Jadi mungkin ya Pak. harus di screening dulu di UNS. Mungkin menyambung sedikit, apakah ketika kita masukkan ke PKM Center itu nanti kan direview secara internal, apakah kemudian ada periode revisi sehingga nanti memungkinkan anak-anak untuk mengupload lagi hasil revisinya begitu Pak? Ada revisi. Biasanya kalau saya sebagai reviewer, saya nggak saklek gitu ya, karena itu internal, artinya saya main di ide, saya nggak akan terlalu lihat di administrasi, karena administrasi masih bisa disesuaikan orang internal kan ya. Tetapi kalau idenya sudah jelek gitu ya, maksudnya biasa aja, itu langsung coret memang gitu. Jadi nanti adik-adik itu diberi ruang untuk memperbaiki itu tidak lama, karena itu paralel gitu ya, Bu Rizka dan Pak siapa tadi, Pak Prakoso. Itu paralelnya cepat sekali, jadi paling 2-3 hari diberinya. Jadi memang itu tadi seperti saya bilang dari awal tuh udah pressure gitu PKM itu. Jadi kalau adik-adik tuh nggak biasa dengan pressure, jadi letoy gitu atau lemah, makanya harus diberi pressure dari awal atau dibuat dari sekarang, itu setidaknya lebih apa namanya ya, lebih siap gitu ya. Nanti coba saya lihatkan beberapa proposal yang kemarin didanai itu. Ya, betul. Begitu Pak Prakoso Adi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti itu ya harus tetap upload dulu ke Timnas UNS. baru nanti bisa. Ya, PIM UNS dulu, nanti kalau lolos di PIM UNS, baru boleh masuk ke Simbol Mawa. Baik, oke. Maturan Pak. Ya. Baik, jadi itu tadi teman-teman, kita harus mulai berancang-ancang dari sekarang. Terlebih ini kemarin dari PKM Center sudah mulai mensosialisasikan bahwa sudah ada periode untuk upload proposal PKM gitu ya. Silahkan teman-teman disiapkan proposalnya. Kemarin itu berdasarkan sosialisasi kemarin, periode upload proposal itu mulai hari ini sampai tanggal 2 Maret. Tapi kemungkinan tapi belum tahu ya, tapi ada kemungkinan akan mundur, tapi kita ikhtiarnya harus diperkuat. Kita harus tetap mulai menyusun proposalnya dari sekarang, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari adik-adik sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mumpung ini narasumbernya yang sudah sangat berpengalaman membimbing gitu. Kita tanya-tanya kepada Pak Cahyadi gitu. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya dari prodi akuntansi mungkin atau dari teknologi informasi? Tidak ada ya sepertinya. Baik. Sebentar. Oh, nggih, baik, siap. Demikian tadi diskusi kita yang sangat menarik. Sebenarnya teman-teman, Pak Cahyadi mempelatu kita untuk ayo mulai mencari ide, ayo mulai menyusun, karena Timnas itu sebenarnya yang akan kalian dapatkan nanti sangat banyak gitu ya. Misal kalian bisa melihat tadi bagaimana kondisi Timnas ketika keadaannya luring, itu kan sangat seru gitu ya. Dan bisa nanti mendapatkan banyak insight-insight dari orang luar juga gitu. Terus yang bisa di-highlight juga adalah sebenarnya ide-idenya itu tidak selalu harus out of the box, tapi yang penting bagaimana unsur kebermanfaatan, mainstream pun tidak masalah, tapi bagaimana
bisa menimbulkan unsur kebermanfaatan gitu. Idenya juga terus berkembang gitu. Nanti alangkah lebih baiknya kalau ide yang dikembangkan itu dikembangkan secara multidisiplin dengan teman-teman lain sehingga nanti solusi yang timbul, proposal nanti yang ditulis bisa lebih komprehensif begitu. Mungkin saya minta tolong kepada Pak Cahyadi untuk memberikan closing statement untuk mengakhiri sesi pemaparan dan diskusi pagi hari ini, terutama untuk mengajak lagi nih Pak teman-teman dari PSDK Madiun agar mau mulai menulis dan bergerak gitu Pak. Ya. Jadi sebelum saya tutup, saya share janji tadi ya buat satu proposal. Saya lihatkan satu proposal, ini bukan proposal anak-anak saya, gitu, proposal yang lain. Ini yang tahun 2020 yang di kelasnya Irma dan kawan-kawan yang dapat perunggu, ini yang dapat emasnya gitu ya. Tapi ini tidak boleh di screenshot atau apa karena ini apa namanya property reviewer nasional gitu ya. Jadi saya kasih contoh proposal yang bagus gitu ya. Rapi gitu ya dari depan. Untuk isinya nanti sesuaikan dengan format yang baru. Kemudian kita lihat dia gimana membangun ide di pendahuluan gitu. Dia menggunakan kanker. Ya. Jadi data, PKM itu selalu minta data begini di awal. Ini bisa dijadikan paragraf pertama buat Bapak Ibu pembimbing nanti bisa dicatat gitu kalau membimbing. Jadi data itu bisa digunakan di depan. Data urgensi riset kita. Nah, kemudian di sini mereka ngomong tentang kanker payudara. Kanker payudara obatnya begini begitu. Kemudian mereka tawarkan ini gitu ya, Sargassum polyticum. Polycythicum ini dia adalah alga coklat yang memiliki metabolit sebagai anti kanker. Inti cerita begitu di sini gitu. Mereka gunakan penelitian yang saya bilang tadi tidak terlalu tua, jadi 2017 relatif baru, 2011, 2013 dan biasanya menggunakan referensi jurnal internasional gitu kalau untuk yang PKM-RE. Kemudian di situ ada satu senyawa namanya fucoidan yang berpotensi sebagai anti metastasis pada sel kanker payudara. Oleh karena itu mereka lakukan itu gitu ya. Nah, kemudian mereka buat rumusan masalahnya. Kemudian tujuan ini sinkron dengan apa? Harus sinkron dengan judul gitu ya. Kemudian urgensi penelitiannya ini, luaran yang diharapkan sesuaikan dengan panduan, manfaatnya juga demikian. Kemudian tinjauan pustakanya coba kita lihat. Kita lihat ya, ini anak S1 gitu loh ya. Bukan dosen atau apa, tuh kerjaannya. Jadi memang diminta menggunakan referensi yang berkualitas. Kanker payudara dan seterusnya, alga coklat itu seperti apa karakteristiknya, kemudian mereka buat hipotesis dan metode. Nah, metode di sini merupakan cara kita menjawab tujuan penelitian kita tadi gitu ya. Jadi detail, jangan sampai judulnya apa, tujuannya apa, tetapi metodenya kok lain gitu ya. Jadi harus sinkron antara judul, tujuan sama metode yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan. Kalau di sini dia tadi cari fucoidan, berarti gimana caranya ketemu tuh fucoidan dan aktivitas fucoidan di dalam alga coklat tadi bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu mereka lakukan itu ini dari ekstraksi, kemudian screening fitokimia senyawa flavonoid yang ada di alga coklat, kemudian dia ukur antioksidannya seperti apa, kemudian dan seterusnya. Ini detail sekali lengkap sampai dia ada uji sitotoksisitas menggunakan metode MT3 assay, kemudian analisis datanya seperti apa juga lengkap. Nah, kemudian untuk biaya di sini ada di sini biayanya, kemudian daftar pustakanya dan seterusnya kan maksimal 10 halaman ya, 10 halaman mereka. Nah, itu jadi yang selanjutnya gitu ya. Ini juga penting adik-adik membuat CV. Jadi CV kalian itu harus bunyi, tidak boleh kosong. Misalkan segala macam yang berkaitan dengan aktivitas kalian selama di kampus, mau itu bentuknya kompetitif ataupun organisasi, itu harus ditulis gitu ya. Juri akan percaya memberikan dana PKM kepada mahasiswa yang memang aktif. Aktif itu bisa ditunjukkan dengan misalkan di sini dia ternyata BEM biologi.
Kemudian dia pernah juga juara 1 LKTI nasional di Universitas Mataram tahun 2000 sekian. Juri akan percaya itu. Jangan yang diisi kosongan gitu di sini. Pun nanti Bapak Ibu dosennya gitu ya. Mungkin bisa dilengkapi, isinya selengkap mungkin. Salah satu tips untuk apa namanya? Ya membuat proposalnya biar bunyi. Nah, itu salah satu contoh proposal gitu. Kemudian penutup pada hari ini, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu ya. Karena dengan mimpi yang kita miliki, maka kita akan memiliki energi untuk meraihnya. Nah, salah satunya apa PKM ini gitu ya. Kapan lagi adik-adik sekalian itu bisa memberikan kontribusi kepada institusi, kapan lagi bisa mendapatkan atau berkompetisi di tingkat nasional dengan mahasiswa se-Indonesia Raya gitu ya. Dan kapan lagi bisa membanggakan kampus, diri sendiri dan orang tua tentunya gitu ya. Jadi kalian harus buat milestones di kontribusi positif untuk Universitas 11 Maret. Karena yang akan dikenang gitu ya ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia atau tidak lagi di kampus gitu ya, itu adalah karya-karya kita. Saya kira itu Mbak Rizka yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Cahyadi yang telah menyempatkan waktunya dikala sedang sakit. Kami doakan bersama semoga Bapak segera bisa pulih gitu ya Pak. Oke, dengan closing statement tersebut maka berakhirlah sudah pemaparan materi dan diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Rizka dan narasumber kita Bapak Muhammad Cahyadi. Sharing ilmunya sangat bermanfaat ya. Semoga dengan adanya ilmu yang sudah dibagikan sama Pak Cahyadi bisa memotivasi adik-adik untuk ikut serta ya, termotivasi untuk mengembangkan ide kreativitasnya dalam suatu karya tulis, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyadi tadi sebagai kontribusi adik-adik kepada kampus. Ya, tidak hanya kampus, juga bisa membanggakan kedua orang tua ataupun orang-orang yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat secara simbolis kepada narasumber. Kepada Bapak Cahyadi, kita izin di Bapak untuk mengambil dokumentasi, dan untuk operator silakan dipersiapkan. Oke, hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak J, izin Bapak J. Ya, baik. Saya maskeran ya karena anak-anak sudah pulang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Cahyadi. Semoga Pak Cahyadi selalu sehat. Amin. Dan terima kasih sudah berbagi ilmunya kepada kami semua. Saya selaku teman-teman mewakili program studi D3 Teknologi Hasil Pertanian sangat-sangat berterima kasih Bapak karena sudah berkenan menjadi narasumber kami pada hari ini. Siap, sama-sama Mbak Yuni. Oke Bapak, memasuki acara terakhir yaitu penutup ya. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi. Sama-sama sehat. Semoga sehat Pak. Amin. Ya, Yon pamit, Yen. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Yeni dilanjut. Untuk adik-adik mohon jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena ada beberapa informasi untuk persiapan perkuliahan besok ya, karena sudah dimulai semester genap
ya, periode Februari 2022 sampai dengan Juli 2022. Nah, untuk yang pertama, informasi yang pertama berkaitan dengan untuk yang angkatan 2021 ya, karena memang mata kuliah di angkatan 2021 itu ada beberapa mata kuliah praktik yang juga akan dimulai di pertemuan pertama, karena harus 16 pertemuan. Jadi besok yang mata kuliah praktik sudah dimulai, begitupun dengan asistennya ya, sudah ada asisten. Nanti mungkin untuk mata kuliah praktek langsung dipandu dengan asisten. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin pendahuluan, nanti pertemuan berikutnya langsung dimulai kegiatan praktikumnya dipandu dengan dibimbing oleh dosen yang bersangkutan, dosen pengampu. Untuk yang angkatan 2020, karena kebetulan alhamdulillah 3 proposal yang diajukan di MBKM lolos didanai. Jadi untuk persiapan ya, pembekalan adik-adik mengenai kegiatan MBKM di bulan Maret yang rencananya ya pembekalannya ya di bulan ini. Mungkin nanti disampaikan oleh Bu Rizka ya, kira-kira pembekalannya kapan ya. Nanti bisa langsung disambung dengan Bu Rizka. Untuk adik-adik yang 2020, saya harap untuk yang mengikuti MBKM ini, meskipun adik-adik full MBKM, tetapi kan ada satu mata kuliah yang reguler, ataupun ada beberapa dari mahasiswa yang memang menempuh mata kuliah reguler juga. Nah, itu kalau bisa dimaksimalkan dua-duanya, meskipun memang perkuliahan di semester ini daring ya, karena memang kondisi pandemi yang memang belum reda. Jadi adik-adik juga harus menjaga kesehatan, ya semuanya. Untuk perkuliahan besok sudah dimulai ya, baik teori maupun praktek ya, yang 2021 maupun yang 2020 yang reguler. Untuk yang MBKM nanti ada pembekalan, karena kita sudah mulai di jadwal pelaksanaan juga sudah mulai di bulan Maret ini, insya Allah untuk kegiatan MBKM-nya di 3 mitra yang akan kita laksanakan nantinya. Oke, ada tambahan mungkin dari dosen-dosen yang lain, mungkin Pak Anam, Bu Rizka. Sudah sepertinya Mbak, jadi kita jaga spirit kita di adik-adik. Kita terima kasih didampingi oleh Bapak Ibu semua yang masih energik. Jadi begitu masuk hari pertama, seperti tadi disampaikan oleh Bu Yeni, langsung gaspol gitu ya. Bahkan hari ini mulai akademik semester genap 2021-2022, meskipun libur juga sudah mulai berjalan kegiatannya. Ini mudah-mudahan menjadi tambahan amal kita. Jadi tetap semangat adik-adik. Bismillah, mudah-mudahan semuanya bisa lancar, adik-adik sehat semuanya. Dan seperti yang tadi disampaikan juga Pak Hadi juga, itu mungkin kita sepertinya itu sepertinya itu hayal gitu ya, tetapi dengan bismillah, langkah demi langkah, satu demi satu langkah itu kita tapaki menjadi kenyataan gitu ya. Jadi adik-adik sudah bergabung di UNS, sekali lagi harus bangga. UNS merupakan perguruan tinggi yang sangat baik, reputasinya baik, nasional maupun internasional, bahkan sudah PTNBH. Dan adik-adik sekarang tinggal bersama-sama memantaskan diri sebagai keluarga besar yang memang punya reputasi yang baik. Jadi dari kita semuanya berusaha untuk semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Yeni. Terima kasih Mbak Yeni dan adik-adik sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari teman-teman mahasiswa dari yang ditanyakan, Pak sudah cukup jelas ya. Jaga kesehatan karena ada beberapa mahasiswa yang sudah yang lagi tidak enak badan, sudah sakit. Bapak kebetulan ada beberapa mahasiswa yang lagi sakit kebetulan. Jadi untuk adik-adik jaga kesehatan. Begitupun dengan Bapak Ibu dosen semuanya, semoga sehat-sehat. Mungkin itu saja dari saya tambahan informasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, jadi Iya, Bapak.